Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba belajar mengenai activities, intens, explicit, dan implicit. Dan kita akan coba contohnya gitu ya. Nah, yang memang materi ini juga sudah diunggah di LMS, jadi nanti kalian bisa coba cek si materi tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan coba dulu bahas mengenai activities yang pertama kali. Yang pertama, sebenarnya activities itu apa? Activities itu merupakan komponen dari aplikasi. Jadi, kalau kita bisa lihat sebenarnya di dalam pembuatan satu aplikasi Android itu ada page gitu ya. Dan nah, page itu sebenarnya mewakili activity. Nah, kemudian yang kedua, representasi dari window itu sebenarnya satu buah halaman itu mewakili view. Nah, dari activity itu sebenarnya dapat kita taruh di activity lain atau floating window. Nah, jadi maksudnya seperti kalau kita lihat beberapa apps yang ada sekarang ini itu bisa di-float tidak di depan dari si layar. Nah, sehingga activity-nya itu berjalan seperti seolah-olah ada di atas window-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah merupakan representasi dari satu Java class. Kenapa? Karena untuk bisa memanggil satu activity minimal kita membutuhkan satu class. Nah, atau satu activity itu sebenarnya satu file yang terdiri dari file Java. Nah, biasanya secara default itu penamaannya misal contohnya seperti main activity. Nah, berarti kan di dalam satu activity itu atau satu file itu terdapat satu apakah itu memanggil view gitu ya, nah, atau dipanggil dari activity yang lain. Nah, okay. Yang kedua itu representasi dari sebuah activity itu sebenarnya seperti ordering pada grocery. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di satu apps, misalkan kita mau mesen sesuatu, atau kita mengirim sesuatu, atau pengen tahu direction ke tempat tertentu. Nah, itu sebenarnya satu activity yang dilakukan. Nah, yang kedua, sebenarnya activity itu melakukan handling pada interaksi user seperti klik button, entry satu teks, atau login verification. Nah, kemudian yang ketiga, ini dapat mengeksekusi satu activity dalam satu aplikasi atau aplikasi yang berbeda. Jadi sebenarnya si activity ini kalau kita hubungkan nanti dengan intens, itu kita bisa menghubungkan ke activity yang lain atau sebenarnya menghubungkan antar aplikasi. Misal kita mau buka aplikasi yang lain pada saat nge-trigger melalui button misalkan. Nah, yang terakhir adalah mempunyai life cycle, diantaranya created, started, runs, dispose, resume, stop, dan destroy. Nah, ini sebenarnya cycle yang ada di dalam Android sendiri, yang memang kita bisa pelajari itu untuk bisa melihat sebenarnya cycle yang berjalan pada aplikasi Android itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah itu misal tombol back itu akan di-destroy, atau kita mau menjalankan sesuatu itu stop dulu aktivitasnya gitu kan, atau ketika mau keluar kemudian masuk lagi itu tetap pada activity yang sama. Nah, ini harus kita pelajari agar kita paham bagaimana si Android Lifecycle ini berjalan. Nah, kemudian activity ini umumnya sebenarnya mempunyai UI layout. Nah, layout ini terdiri atas satu atau lebih XML file. Maksudnya adalah, jadi sebenarnya di dalam satu layout ini kita bisa memanggil beberapa XML file tergantung dari kita yang akan membuat layout tersebut. Kalau misalkan di dalam satu layout itu misal katakanlah ada fragment gitu, ada tabs, itu pasti akan memuat mungkin lebih dari satu XML file. Nah, yang terakhir itu activity ini dapat melakukan inflate terhadap layout sehingga tampilannya terlihat sesuai dengan layout tersebut. Jadi inflate itu sebenarnya dia memanggil layout yang ada di dalam aplikasi. Jadi contohnya kalau kita saya coba share screen dulu gitu ya.
Share screen sebentar. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya inflat itu bagaimana? Inflat itu kita memanggil activity yang ada di layout. Nah, ini contohnya. Nah, atau di contoh di konteks activity yang saya buat, ini memanggil inflat si layoutnya. Nah, jadi ini yang dilakukan pada saat kita menginflat sesuatu. Oke, kita balik lagi. Sebentar. Oke. Nah, ini contoh dari activity. Jadi activity itu ya satu page ini, kemudian food list, kemudian kalkulator, kemudian maps. Nah, ini contoh dari activity. Nah, yang lainnya saya coba akan terangkan bagaimana intensi itu berjalan. Jadi intensi ini merupakan objek yang digunakan untuk meminta tindakan dari komponen aplikasi lain melalui sistem Android. Nah, misalkan kita pengen menghubungkan satu activity ke activity yang lain. Nah, misalkan pada saat kita klik sesuatu, misal saya mau klik tombol kirim barang. Nah, itu nanti akan ke halaman pembayaran misalkan gitu. Atau kirim barang kita nginput si alamatnya. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan salah satunya adalah explicit intent. Jadi explicit itu kita pengen spesifik nentuin aktivitas ini diarahkan kemana gitu. Nah, contohnya di sini misal kita request milk with deliver by Nikita. Nah, berarti kan kita akan mengarahkan dari main activity itu ke view shopping chart activity. Nah, kemudian yang kedua itu implicit intent. Implicit intent ini jadi ketika menghubungkan activity lain ini kita meminta sistem Android untuk menghandle aksinya. Nah, misalkan kita nyari store yang menjual green tea gitu. Nah, kemudian dari green tea itu kita share gitu. Nah, share ini kan kita bisa share ke beberapa apps gitu atau sosmed misalkan untuk mengirimkan alamat dari lokasi si penjual green tea itu. Nah, ini kita bisa meminta sistem Android untuk handle ini, bukan kita yang ngedirect activity-nya. Nah, itu contoh dari intense. Nah, kemudian sebelum ke contoh dari intense yang nanti saya akan coba jelaskan di akhir sambil kita coba demo gitu ya, mana yang perbedaan antara intent eksplisit dan implisit, kita coba memahami apa itu activity life cycle. Nah, activity life cycle itu sebenarnya step dari kondisi activity yang dijalankan mulai dari activity itu dibuat sampai dengan di-destroy atau dimatikan. Nah, jadi ketika si aplikasi kita buka, kemudian aplikasi tersebut kita tutup, tutupnya menekan tombol tengah misalkan, nah itu apa yang terjadi? Nah, itu kan pasti akan berbeda gitu. Misalkan saya coba buka satu buah aplikasi, gitu ya, aplikasi Google Chrome di sini misalkan. Saya coba buka aplikasi Google Chrome, kemudian saya klik tombol tengah dan pindah lagi ke halaman utama si handphonenya. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan adalah di nggak mati gitu sisinya, tapi di pause. Tapi ketika masuk lagi, itu dia akan tetap pada page yang sama pada saat kita membuka aplikasi Google Chrome. Nah, tapi secara formal sebenarnya si life cycle ini merupakan graf berarah yang ditunjukkan dari satu state ke kondisi state yang lain. Nah, di mana ada fungsi callback yang memungkinkan perubahan transisi ini transisi cycle ini beralih ke state yang lain. State yang lain itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh si user tersebut. Nah, oke. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kita contohnya misal activity 1, kemudian beralih ke activity 2, start, kemudian navigate back, ketika kita tekan tombol back, itu maka akan beralih ke activity ke-1. Nah, activity kedua, misalkan gimana caranya kita ngedestroy ya, tinggal kita matiin aja misalkan.
Destroy itu bukan dalam artian bukan kita back atau nah jadi contohnya seperti ini tuh ketika kita activity 2 back ke activity 1 sebenarnya activity 2 itu ngedestroy si sessionnya gitu. Nah, kalau kita balik lagi baru kita sebenarnya kita panggil kembali gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi di activity life cycle ini yang pertama sebenarnya ada created, is created. Jadi sebenarnya metodenya itu namanya. Tapi ini not visible yet, jadi tidak terlihat karena si action-nya ada di dalam background. Nah, yang terlihat itu apa? Yang terlihat itu started sama resume. Nah, resume itu, jadi kalau kita started itu pertama kali buka aplikasi, resume itu ketika balik lagi ke si apps itu, jadi di resume. Nah, tapi kalau pause kondisinya partially invisible, jadi tidak terlihat. Jadi ketika kita buka apps, kemudian ketika kita balik lagi ke halaman utama aplikasi, misal halaman utama handphonenya gitu ya, kita mau buka apps yang lain contohnya, nah itu sebenarnya invisible, tidak terlihat. Begitu juga dengan stop yang memang di hide gitu ya. Ketika si aplikasi itu berhenti, itu sebenarnya di pause, stop, kemudian baru apakah itu nanti kita resume kembali atau kita destroy. Destroy itu contohnya misal kita menghapus si running apps-nya gitu, apakah menghapus cache atau menghapus dari si aplikasinya berjalan. Karena kalau ketika kita klik tombol tengah di aplikasi itu sebenarnya itu akan terlihat tombol kotak, biasanya beberapa apps, beberapa handphone itu akan tombol kotak. Nah, itu akan balik lagi ke si apps yang ada gitu. Nah, tapi kalau kita lakuin misal katakanlah hapus, dimatiin, nah itu akan ngedestroy. Jadi kalau kita buka apps lagi, kita mulai lagi dari awal. Nah, semua perubahan itu triggernya sebenarnya dilakukan oleh aksi user. Nah, jadi perubahan konfigurasi seperti rotation device, aksi terhadap lainnya, contohnya mungkin apa ya, di floating gitu ya, atau dikecilin, atau misal dibikin 2 layar. Nah, itu sebenarnya perubahan state yang terjadi nanti terhadap si aksinya ke life cycle-nya gitu. Dan pasti akan ada jeda sedikit gitu pada saat kita merubah, misal contohnya rotation device-nya. Nah, jadi activity life cycle callback ini salah satunya yang pertama on create, kemudian on start, on restart, kemudian on resume, on pause, on stop, and stop gitu ya, sama on destroy. Nah, ini beberapa si action tadi yang memang kita panggil gitu ya di activity Android ini untuk melihat sebenarnya life cycle dari Android. Nah, tapi secara default ini itu sudah terdefinisikan di Android. Jadi kalau kita misal katakanlah mau pertama kali ngejalanin, pasti itu di dalam activity-nya itu pasti ada salah satunya on create untuk membuat pertama kali action di dalam si aplikasi Android. Nah, oke, nah ini beberapa grafnya gitu ya. Jadi pertama kali itu kita on create itu akan start itu muncul visible. Nah kemudian on resume, nah on resume gitu ya. Nah kemudian kalau seandainya nanti kita misal aplikasi itu dialihkan, misal kita buka aplikasi yang lain, maka sebenarnya kondisi apps itu adalah on pause. Nah, kalau kita buka lagi, maka on resume lagi. Nah, nanti kalau misalkan kita nggak jalanin, maka sebenarnya on stop kondisinya. On stop itu bisa di restart kembali atau di destroy. Nah, itu activity state yang dilakukan pada Android lifecycle. Nah, selanjutnya mungkin kita beralih ke intense. Jadi intense ini kan seperti yang tadi definisikan sebelumnya, ini merupakan objek yang digunakan untuk meminta tindakan dari komponen aplikasi lain. Misalnya tindakan untuk menghubungkan activity ke activity yang lain. Nah, intense ini dapat digunakan untuk sebenarnya banyak sekali gitu ya. Jadi bisa start activity atau start service atau broadcast. Nah, karena misalkan
kita mau nge-request sesuatu gitu dari web. Nah, berarti kan yang dijalanin adalah service karena mungkin jalannya di background. Nah, tapi kita misalkan mau menjalankan, mau ngirim pesan gitu ya, nge-broadcast ke banyak orang atau ngirim sesuatu, nah itu berarti nge-deliver broadcast. Nah, atau sebenarnya kita menerima notifikasi, nah itu bisa kita gunakan yang namanya intens gitu, jembatan. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama sebenarnya implicit intent seperti yang tadi disampaikan bahwa implicit intent itu kita bisa menghubungkan activity lain dengan meminta sistem Android untuk menghandle. Nah, jadi nanti akan saya contohkan bagaimana kita akan mendirect satu button itu yang nanti arahnya ke web. Nah, web ini kan kita nggak bikin sendiri webnya, tapi kita hanya mengarahkan URL-nya untuk Android itu tolong dong bukain URL ini gitu definisinya gitu. Nah, yang kedua itu ini contohnya gitu ya. Ini akan saya ambil contoh dari uri.parse yang nanti diarahkan ke salah satu web gitu. Nah, yang terakhir itu adalah explicit intent. Nah, explicit intent ini menghubungkan satu activity yang spesifik. Jadi maksudnya adalah, nah misalkan contohnya saya nanti akan coba menghubungkan satu halaman ke halaman lain sebagai contoh gitu ya untuk menghubungkan dari halaman utama misalkan ke halaman kontak di rumah makan misalkan gitu. Nah ini contohnya misalnya nanti kita akan coba pakai ini dan sehingga nanti kita bisa menampilkan intens tersebut gitu ya. Nah saya akan coba demokan dulu sedikit gitu ya sebelum si video ini berakhir. Saya coba tampilkan dulu gitu ya. Nah, jadi di awal ini saya buat satu buah project gitu ya. Satu buah project itu tampilannya saya coba buka main activity-nya. Tampilannya memang sangat-sangat sederhana gitu. Kalau kita lihat desainnya, nah ini gini desainnya. Desainnya itu hanya ada kontak dan link. Nah, kontak dan link ini saya buat dengan menggunakan button gitu ya, di mana namanya button 3 dan button 4 yang dibungkus dengan linear layout. Gitu. Jadi nanti urutannya akan dari atas ke bawah gitu. Nah, ini layout yang sangat sederhana gitu ya kalau dilihat dan mudah bikinnya gitu ya. Tinggal nanti kita bikin ini. Nah, nanti akan saya coba share juga contohnya sehingga nanti kalian bisa nyoba gitu. Nah, kemudian satu halaman lagi itu saya bikin satu halaman kontak yang sederhana gitu di sini. Hanya teks saja. Nah, jadi hanya teks saja, tulisannya rumah makan sederhana, jalan sederhana nomor 10 misalnya gitu ya. Nah, ini hanya teks saja, teksnya dibungkus oleh layout. Layoutnya ini dengan menggunakan relatif gitu ya. Ini sangat-sangat sederhana juga sama gitu. Dan pastikan tidak ada error juga kalau kita mau merapikan bisa pakai Ctrl Alt gitu untuk auto gitu biar si code-nya rapi. Nah, dari sini sebenarnya layoutnya sudah. Nah, saya bikin satu activity main, di mana activity main itu yang pertama akan saya definisikan si button 3 dan button 4. Jadi seperti di minggu kemarin gitu ya, untuk bisa mendefinisikan ini kita mesti manggil ID-nya. Nah, tadi seperti yang dimaksud inflat itu ini, jadi kita sebenarnya memanggil layout activity main. Jadi activity main itu posisinya dia akan memanggil layout ini gitu di main activity. Nah, tadi kita sempat bahas juga cycle, Android life cycle itu yang pertama kali dijalankan itu adalah onCreate.
Nah, on create itu di sini. Jadi pada saat si apps itu berjalan dan start, sebenarnya itu cycle-nya yang pertama si apps itu baru dibikin dan kemudian di running gitu. Nah, tapi di button 3 ini kita bikin satu action set on click listener, di mana kalau klik itu nanti triggernya apa? Triggernya adalah kita coba ngarahin ke intent. Intentnya ke kontak activity. Nah, sehingga kalau kita bisa bilang sebenarnya ini itu merupakan intent apa nih? Intent explicit, ya, menghubungkan antara main activity 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 dan juga kontak activity. Nah, itu button 3. Nah, button 4 saya set tadi yang tulisannya itu um, ini web gitu. Jadi saya menghubungkan antara si button ke halaman gitu, menghubungkan ke halaman web atau browser yang memang diarahkannya ke restoransederhana.id. Nah, ini jadi sebenarnya dua intent ini yang akan menghubungkan kedua tadi. Nah, bedanya kalau ini kita direct ke halaman kontak, jadi main activity ke kontak. Nah, kalau ini intentnya itu dia akan membuka URI. URI itu dari hasil direct ke halaman si ini. Jadi URI parse itu tujuannya untuk dapetin si URI ini. Nah, tapi nanti kita lempar menggunakan intent sehingga nanti didirect ke browser. Nah, mungkin itu dan jangan lupa pastikan juga di manifestnya itu, karena di sini ada dua activity. Yang pertama berjalan itu activity main sebagai main launchernya. Nah, kemudian yang kedua kontak activity itu sebagai activity yang akan di-trigger gitu dari main gitu. Jadi kalau kita run, nah saya coba punya ini gitu ya. Nah, saya coba run ulang gitu. Nah, jadi kalau kita run ulang, kita coba buka. Nah, ini ada kontak. Kontak ini akan direct ke halaman kontak. Nah, yang isinya rumah makan sederhana dan sederhana nomor 10. Nah, kemudian satu lagi itu adalah link. Nah, link ini kita bisa klik, kemudian nanti dia akan meminta untuk apakah pakai Chrome gitu ya, untuk buka satu halaman tertentu, nanti dia akan mendirect ke satu page. Ini karena web browsernya baru dibuka sama sekali gitu ya. Menanyakan sesuatu. Nah, ini lagi on progress. Untuk mengirimkan sesuatu. Oh, masih checking ini boleh cukup lama juga. Oke, yang terakhir mungkin sambil menunggu ada yang terlewatkan sebenarnya. Jadi nanti ini akan didirect ke sini. Bagaimana melakukan sending parameter? Nah, ini parameter ke intent. Nah, jadi intent parameter itu kita bisa gunakan gitu ya. Kita coba browser dulu sedikit. Nah, ini contohnya. Oke. Apakah sudah kali ya? Saya coba ambil. Ini mesti sign ini. Oke,
Nah, jadi nanti dia akan direct ke restoran sederhana gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi. Nah, jikalau kita mau mengirimkan sesuatu, itu sebenarnya kita bisa nge-put ekstra. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, ini ya. Nah, kita coba jalankan kembali. Nah, jadi ini akan direct tadi ya, seperti tadi ketika kita buka apps-nya. Yang pertama, kontak akan direct ke rumah makan. Yang kedua, link akan direct ke restoran sederhana.id. Nah, oke, mungkin sedikit saja tambahan. Jadi ketika kita pengen gitu mengirimkan sesuatu, kita bisa mengirimkan menggunakan put extra. Nah, put extra ini yang pertama kita bisa namain name-nya, misal katakanlah nama, misalkan kita mau mengirim value-nya itu Aldi gitu ya. Nah, ini juga bisa kita definisikan menggunakan string. Nah, sehingga nanti pada saat put extra ini kita perlu memanggil sesuatu di sini gitu untuk bisa terbaca. Nah, misalkan di kontak ini kita bisa baca teks kontak dan alamat kontak. Nah, misalkan saya tambahin satu di atasnya gitu ya. So, teks nama, kemudian saya ganti teksnya jadi kosong gitu. Nah, kemudian di sini di nah, oke. Nah, below-nya teks nama ini sebenarnya akan diisi nama gitu ya. Nanti kita bisa munculkan gitu. Misalkan di kontaknya itu kita coba manggil text view, gitu ya. Sambil view yang teks nama. Nah, baru kita panggil di sini gitu. Misalkan kita definisikan dulu intentnya. Intent get intent get extra. Nah, jadi nanti intent panggil itu kita get get extra, udah benar sih ini. Extra.
Dan panggil itu get extra itu akan ada balikannya menjadi bundle. String. Oke. Jadi baru nanti kita set nama .set text, misal selamat datang, selamat datang. Kita tambahkan namanya. Oke. Nah, harusnya sudah oke. Kita coba run dulu. Pastikan tidak ada yang kelewat. Nah, jadi kalau nanti kita klik kontak, ini akan ada, oh ini salah, sorry. Ini ada yang salah. Sebenarnya. Extra. Sedikit put extra, sorry, put string extra aja ya. Extra ini benar, ini get extra. Bentar, mungkin saya mesti browsing dulu. Get string, bisa get string extra, sorry, salahnya ini nama. Oh, ini harusnya sudah benar. Oke, kita coba tes dulu. Jadi kalau kita klik tadi itu akan direct dan ada nama. Selamat datang. Siapa? Oke. Nah, diklik. Oke, selamat datang Aldi, rumah makan sederhana. Jadi dia akan mengirimkan action gitu ya, namanya di sini. Nah, kita bisa gunakan ini salah satunya buat login. Misalkan kita klik login, validasinya udah benar, kemudian nanti dikirimin ke halaman selanjutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicoba. Nanti saya akan coba package ini dan teman-teman bisa coba untuk versi advance-nya atau minimal nyoba bagian sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.